Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu gejala sosial. Sebelum memulai, saya akan memperlihatkan gambar. Coba simpulkan gambar tersebut. Dipersilakan mungkin Saudara Gusti Ante. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dari gambar yang saya lihat pada slide yang Bapak tampilkan adalah kemacetan atau kepadatan dalam berkendara, Pak. Akibat banyaknya pengemudi. Oke, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama itu pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Gejala sosial menurut ahli ada 5. Yang pertama menurut Pitirin A. Sorokin, kedua Arnold Ross, yang ketiga Sergio Sekanto, yang keempat Setomo, yang kelima Rapdapselnik. Menurut Pitrim Asorokin, yaitu hubungan timbal balik sosial dan non-sosial yang terjadi karena adanya hubungan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Menurut Arnold Ross, yaitu situasi yang tak diinginkan dan dianggap akan berpengaruh terhadap keadaan masyarakat. Menurut Sergio Sekanto, yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat atau kebudayaan di mana akan membahayakan kehidupan dari kelompok masyarakat. Keempat, menurut Setomo, kondisi di mana kondisi tersebut tidak diinginkan oleh beberapa orang. 5, menurut Raab, yaitu permasalahan hubungan sosial menentang pada masyarakat tersebut untuk kekuasaan dari sebagian besar orang. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial. Macam-macam karakteristik gejala sosial, yaitu gejala sosial sangat kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua, gejala sosial beraneka ragam. Beberapa gejala tidak bisa dianggap sebagai satu gejala karena masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Gejala sosial tidak bersifat universal karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. 4, gejala sosial bersifat dinamis. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah. 5, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antar manusia sulit dipahami. 6, gejala sosial kurang objektif karena mengacu pada perilaku masyarakat. Alhasil gejala ini ikut memperhatikan pada hal yang melekat pada karakteristik setiap individunya. 7, gejala sosial bersifat kualitatif. Karakteristik ini berarti menunjukkan gejala menjadi tidak bisa diukur. 8, gejala sosial sulit diprediksi karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik. Bentuk dan jenis gejala sosial. Gejala-gejala sosial menurut Pitrim Ansorokin. Gejala-gejala sosial menurut Pitrim Ansorokin adalah hubungan timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial yang dapat terjadi karena adanya hubungan dan masyarakat. Terjadinya gejala sosial disebabkan oleh adanya suatu fenomena sosial, di mana fenomena sosial tersebut disebabkan oleh adanya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan, baik itu perubahan nilai, norma, hingga dengan tingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya faktor pendorong perubahan sosial. Antaranya perubahan jumlah penduduk, terjadinya bencana alam, adanya penemu-penemu baru, adanya konflik yang terjadi, adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke dalam suatu wilayah. Berdasarkan sifatnya perubahan sosial dapat
diklasifikasikan menjadi dua jenis, diantaranya perubahan kecil dan perubahan besar. Terdapat 4 bentuk gejala sosial menurut Peter Sorokin, diantaranya gejala sosial religius. Gejala sosial yang menunjukkan adanya sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk meminta atau berdoa kepada apa yang mereka percayai. Gejala sosial ekonomi, gejala sosial yang menggambarkan adanya kenaikan dan penurunan perekonomian dalam sebuah masyarakat yang kemudian menghasilkan dampak pada kehidupan masyarakat tersebut. Ketiga, gejala sosial politik. Gejala sosial ini ditandai dengan adanya perilaku-perilaku para politisi dalam kegiatan perpolitikan yang mereka melakukan. Gejala 4. Gejala sosial hukum. Gejala sosial ini digambarkan dengan serangkaian perilaku individu atau masyarakat yang berhubungan dengan hukuman dan pelanggaran hukum. Selanjutnya, tingkatan gejala sosial. Tingkatan gejala sosial menurut Norman Blake. Gejala sosial mikro terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial meso terjadi pada kelompok atau klub, organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Gejala sosial makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, dalam kurung masalah besar. Mungkin itu materi pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kelompok untuk mencari contoh-contoh macam-macam karakteristik gejala sosial. Yaitu kelompok pertama itu Gustri Rante, yang kedua itu Bagaskara, yang ketiga Anis Humaira. Oke, silakan untuk setiap kelompok untuk mencari contoh-contohnya. Untuk kelompok 1 itu silakan cari contoh gejala sosial sangat kompleks, gejala sosial beraneka ragam, gejala sosial tidak bersifat universal. Dan kelompok 2 itu mencari gejala sosial bersifat dinamis, gejala sosial tidak mudah dimengerti, gejala sosial kurang objektif. Dan kelompok 3 gejala sosial bersifat kualitatif, gejala sosial sulit diprediksi. Oke, dipersilakan untuk setiap kelompok untuk mencari contohnya. Dipersilakan kelompok 1 yaitu Gustri Rante. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gustri Rante sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai contoh gejala sosial yang kompleks, gejala sosial beraneka ragam, serta yang terakhir adalah contoh gejala sosial yang tidak bersifat universal. Yang pertama adalah contoh gejala sosial yang sangat kompleks. Misalnya, praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dipengaruhi faktor psikologis, ekonomi, sosial, politik, bahkan juga agama. Contoh yang kedua adalah gejala sosial beraneka ragam. Contoh yang dapat kita lihat adalah pencemaran lingkungan di sekitar rumah. Dan yang terakhir adalah contoh dari gejala sosial tidak bersifat universal. Contohnya itu seperti tidak menaati peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Saya kira itu adalah jawaban atau presentasi dari hasil diskusi kelompok 1, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 bisa melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Yang pertama itu contoh seperti pergantian mode pakaian atau fashion style yang terus berganti-ganti setiap tahunnya. Yang kedua, contoh orang Madura memiliki budaya carok. Orang Jawa tulen dan lamban dalam bertindak.
Contoh yang ketiga itu orang Medan bergitar keras. Yang ketiga contoh ada anak yang bertengkar, namanya si A dan B. Yang salah yang B karena mengolok-olok si A, tapi di situ ada ibu dari si B, karena B itu anak dari ibu itu, jadinya yang dibela si B dan dinyalakan di A. Terima kasih Pak. Itulah presentasi pada kelompok 3 hari ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Bagas dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nis Sumaira dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh gejala akan menyebutkan contoh dari gejala sosial bersifat dinamis. Contohnya itu ada dua. Yang pertama yaitu peristiwa pengaboman World Trade Center pada 11 September 2001. Pengeboman yang berakibat pada meninggalnya begitu banyak korban dinyatakan sebagai hasil tangan dari kelompok Muslim Al-Qaeda. Yang kedua, contoh 10 contoh gejala sosial. Kesenjangan sosial dalam masyarakat, pengangguran, kenakalan remaja, kemiskinan, korupsi, plagiarisme, penyebaran berita hoax melalui media sosial, dan penyakit menular atau wabah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Hanis, perwakilan dari kelompok 3. Dan terima kasih untuk setiap kelompok sudah menjawab contoh-contoh yang terdapat pada gejala sosial. Oke, sebelum menutup, karena waktu juga tidak memungkinkan, silahkan cari contoh lagi gejala sosial menurut secara sosial, religius, ekonomi, politik, dan hukum. Dikumpul di aplikasi yang sudah disediakan. Mohon sebelum saya juga menutup, saya akan mengabsen pada hari ini. Oke. Yang pertama, Gustri Rante, Hadir Pak. Asrizal, Sakit Pak. Anis Humaira, Hadir Pak. Bagaskara. Dipanggil tadi KBK Pak. Oke. Mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.